Shalom saudara, ketemu lagi di channel Kasih Agape. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan orang, yaitu apakah benar orang Kristen itu menyembah salib? Salib dan kekristenan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Salib dalam sejarahnya sendiri telah ada ratusan tahun, bahkan sebelum Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini. Kemudian baru pada zaman Romawi, salib dipakai untuk menghukum para pemberontak dan penjahat-penjahat yang besar. Dan setelah 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus disalibkan, barulah banyak orang yang mengkaitkan salib dengan kekristenan. Lalu sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian orang Kristen itu menjadi penyembah berhala? Karena banyak orang mengira, bahkan yakin kalau orang Kristen itu menyembah salib. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu memahami kenapa orang di luar sana banyak memiliki pemikiran yang seperti ini. Kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan persepsi ini karena banyak ternyata film-film produksi Hollywood misalnya yang menempatkan salib sebagai alat pengusir setan. Orang berdoa pada salib. Bahkan banyak ritual-ritual agama yang terlalu mengekspos salib sebagai lambang penebusan Kristus, memuja-muja salib seperti objek penyembahan. Promosi-promosi film seperti inilah yang kemudian membuat orang mengira kalau salib itu ibarat benda ajaibnya orang Kristen, yang kita sembah-sembah bahkan seperti kita menyembah Tuhan sendiri. Lalu bagaimana kebenarannya? Kebenaran harus selalu balik ke dalam Alkitab, di mana salib dikatakan sebagai lambang penebusan dosa umat manusia. Yesus yang disalibkan adalah perwujudan kasih Allah yang mau mati menebus dosa-dosa saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tanpa salib tidak ada yang namanya penebusan dosa. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, manusia akan tetap berada di dalam hukuman dosa. Dan kita tahu kalau hukuman atas dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, semua surat hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan karyanya di atas kayu salib. Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Haleluya. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Apakah orang Kristen menyembah salib? Di seluruh Alkitab yang pasti tidak ada perintah di ayat manapun supaya kita menyembah salib. Karena salib itu adalah harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Masa yang disembah harganya? Bukankah kita seharusnya bersyukur dan menyembah pada pribadi yang telah membayar harganya tersebut, yaitu Yesus? Lalu kalau di dalam gereja ada salib yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti jangan menyembahnya, karena salib itu bukan objek penyembahan. Yang kita harus sembah hanyalah Tuhan Yesus yang disalibkan. Salib hanyalah sebagai tanda pengingat tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Salib sendiri tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Salib adalah sebuah tanda kasih Allah. Saat kita memandang salib, kita akan teringat akan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia mau mati menebus dosa-dosa saudara dan saya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.